pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersekutu dalam doa pagi online pada hari ini. Dan semoga Ibu Bapak Saudari semua dalam keadaan baik dan bersemangat menjalani hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami hendak menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Dan biarlah kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan, kami juga menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Jika kita pergi ke pusat perbelanjaan, mungkin kita sudah akan melihat dekor-dekor Natal dan lagu-lagu Natal juga terdengar di beberapa tempat. Dan di gereja kita juga sudah mulai bersiap-siap. Hari Minggu nanti adalah Minggu Advent kita yang pertama. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, ini adalah Natal kedua buat kita di masa pandemi. Lalu bagaimana dengan semangat Ibu Bapak Saudara-saudari menyambut Natal? Apakah tetap memiliki semangat di dalam hati kita atau merasa tawar menyambut Natal di tahun ini? Nah, ada sebuah cerita dari seorang bernama Woody Woodburn yang mengatakan bahwa semangat Natal itu bisa hilang, tetapi juga bisa ditemukan tanpa terduga. Dia mengibaratkan seperti satu kaos kaki yang hilang, dicari-cari nggak ketemu saat mau dipakai. Namun di waktu lain ketika sedang tidak dicari, ketemu. Nah, Woody ini menceritakan tentang semangat Natal yang hilang dari dirinya sampai suatu kali ia pulang kerja lembur di sebuah malam di bulan Desember yang dingin di Amerika. Lalu karena dia pulang lembur tengah malam, jam 1 malam begitu, dia mampir di sebuah toko donat di dekat rumahnya. Dia memarkir mobil di tempat parkir yang saat itu sudah sepi dan udara pun di sekitar begitu dingin ia rasakan. Woody kemudian melangkah menuju pintu toko donat itu ketika ia memperhatikan bahwa ada seorang pria sepertinya pengemis di depan toko itu dikelilingi oleh anak-anak berandalan. Woody menilai bahwa anak-anak itu berandalan melihat dari tampang mereka yang bertato, lalu yang cowoknya juga mengenakan anting, dan juga dari cara atau gaya mereka berbicara, sepertinya mereka anak-anak yang kasar. Lalu dia meneruskan masuk ke toko donat itu. Dia membeli beberapa donat, lalu keluar lagi, dan ia memperhatikan sepertinya anak-anak berandalan itu sedang memaksa si pengemis ini melakukan sesuatu. Maka dia berpikir, wah ini anak-anak berandalan lagi ngerjain sang pria pengemis tua saat itu yang sedang kedinginan
tapi anak-anak itu masih ngerjain juga. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak berandalan itu di tengah malam saat itu, padahal mereka masih tergolong anak-anak remaja yang harusnya sudah ada di rumah saat malam. Lalu Udi menuju mobil sambil memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak itu. Sampai kemudian salah seorang anak itu bertanya, "Bagaimana sekarang rasanya?" kepada sang pengemis tua itu. "Apakah pas?" Dan pengemis tua itu terlihat kemudian tersenyum dan berdiri, lalu kemudian berjalan mondar-mandir ke sana sini. Memperhatikan hal itu, Udi menjadi penasaran. Ia dengan lebih teliti lagi mengamati apa yang sedang anak-anak berandalan itu lakukan kepada sang pengemis tua. Lalu dia mendengar pengemis tua itu mengatakan, iya, ini seukuran kaki saya." Sambil tersenyum kepada anak-anak berandalan itu. Dan anak-anak berandalan itu tersenyum balik. Dan mereka berkata kepada pengemis tua itu, "Pakai saja, kami ingin memberikannya kepadamu." Dan Udi kemudian menunduk memperhatikan kaki anak-anak itu. Dan rupanya tadi mereka telah melepas sepatu dan kaos kaki mereka untuk diberikan kepada pengemis tua itu untuk dicoba. Dan ada ukuran sepatu dan kaos kaki yang pas. Dan itu yang diberikan kepada sang pengemis itu. Dan Udi memperhatikan satu anak berandalan itu kemudian menjadi bertelanjang kaki. Udi langsung terhenyak. Awalnya dia menduga bahwa anak-anak berandalan itu melakukan sesuatu yang buruk kepada sang pengemis tua itu. Namun ternyata justru mereka sedang melakukan kebaikan, memberikan sepasang sepatu dan kaos kaki mereka kepada pengemis tua di tengah malam yang dingin saat itu. Udi kemudian bergegas masuk kembali ke toko donat. Dia membeli selusin donat dan bercerita kepada pegawai di toko donat itu tentang apa yang akan ia lakukan. Ia akan memberikan selusin donat itu bagi anak-anak dan pengemis tua yang duduk di depan toko donat itu. Dan pegawai toko donat kemudian membonuskan minuman panas untuk diberikan kepada sang pengemis. Dan Udi langsung kemudian berpikir, betapa semangat Natal telah terjadi dan menular dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh anak-anak berandalan itu adalah sebuah kebaikan yang membuat hatinya sendiri kemudian menjadi hangat dan membuat ia kemudian tergerak untuk membelikan donat. Dan pegawai toko donat itu pun tergerak dengan semangat Natal untuk juga memberikan minuman panas buat sang pengemis tua itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Udi kemudian keluar dari toko donat itu memberikan donat dan minumannya kepada anak-anak berandalan itu dan pengemis tua. Dan tanpa disangka seorang anak remaja itu berkata, "Selamat malam, semoga malam ini indah untukmu." Dan ia pun mengiyakan di dalam dirinya, ya, malam ini menjadi malam yang indah. Malam menjelang Natal ketika ternyata semangat Natal masih ada dan nyata. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana dengan semangat Natal buat kita semua? Kita tahu dan percaya bahwa Natal adalah saat ketika kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia adalah seorang juru selamat buat kita. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Setiap Natal, kita kembali mengulang-ulang kisah-kisah Alkitab tentang peristiwa kelahiran, nubuat-nubuatan, dan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab di seputar peristiwa Natal merespon, menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Juga, saat menjelang Natal adalah saat buat kita semua untuk menghayati semangat Natal yang ada dalam diri kita dan percaya bahwa Tuhan Sang Raja Damai Sejahtera yang terus menyertai kita. Maka Natal kedua di masa pandemi saat ini kiranya tetap kita sambut
dengan semangat, kita tetap nyambut dengan pengharapan, dan sekalipun ada begitu banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup ini, maka Natal biarlah kiranya dapat terus menyebarkan sukacitanya, kekuatannya, dan pengharapannya bagi banyak orang. Mari bersiap-siap memasuki masa Raya Natal. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dalam doa kami pada saat ini. Kami bersyukur atas kehidupan yang dapat kami jalani waktu demi waktu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, dengan semua tantangan yang ada dan kami hadapi di masa-masa pandemi ini secara khusus. Tuhan, kami kembali akan menyambut dan memasuki masa Raya Natal. Tuhan, Engkau yang kiranya tetap memberikan kami semangat, sukacita, dan pengharapan Natal. Biarlah Natal tahun ini kembali membuat setiap kami menghayati kasih-Mu yang besar dan membawa sukacita dan kekuatan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk panitia Natal di GKI Gading Indah, bahkan di seluruh gereja-Mu di dunia ini. Tuhan, Engkau yang terus memberikan kiranya hikmat bagi para panitia, para pelayan-pelayan, serta tim-tim digital untuk menyiapkan semua persiapan, bahkan juga pelaksanaan Natal di tahun ini dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga bisa menularkan semangat Natal kepada banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan karena kondisi sakit mereka. Kami berdoa untuk pemulihan dari Bu Yesika, untuk Angel, Bu Damayanti, Bu Lina Sucipto. Tuhan yang Maha Kasih, pulihkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Juga untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi sakit atau pemulihan mereka atau sedang mengupayakan perawatan. Biarlah kiranya Engkau terus memberikan pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul pada masa ini dengan keadaan ekonomi atau hubungan relasi dalam keluarga yang kurang baik, maupun juga di dalam studi anak-anak yang begitu menantang di masa ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus juga menyertai kehidupan kami bersama keluarga. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pemerintah kami, pusat sampai daerah-daerah, di dalam juga mengantisipasi situasi yang ada menjelang libur Natal Tahun Baru. Biarlah kiranya kami tetap waspada, menjaga protokol kesehatan sehingga penularan COVID tidak kembali meluas ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada seluruh masyarakat, juga kiranya Engkau berkati setiap tim-tim medis di dalam pelayanan dan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pengurus doa pagi di dalam pelayanan yang dijalani, serta untuk secara khusus persiapan video persekutuan doa pagi online yang akan berulang tahun untuk di hari Sabtu nanti. Tuhan berkati setiap pelayan serta juga tim digital yang menyiapkan. Dan biarlah kiranya kami dapat terus bersekutu bersama-sama dalam doa pagi kami. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi pada saat ini kepadamu. Dan kami hendak hening sejenak dan berdoa untuk setiap diri kami masing-masing menyambut Natal tahun ini. Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa-doa kami. Kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar doa kami, menjawabnya, dan Engkau ya Tuhan, tempat kami bersandar. Dan biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Sang Raja Damai, besertalah
dengan kami ya Tuhan, terus menerus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat bersiap-siap memasuki masa raya Natal dan Minggu Advent yang pertama akan kita sambut di hari Minggu nanti, tanggal 28 November. Di GKI Gading Indah, kita akan menjalankan ibadah Advent yang pertama nanti dengan tatap muka terbatas bagi umat, dimulai dari umat wilayah 1. Informasi lebih lengkap, silahkan mendaftar ke penatua wilayah masing-masing. Semangat di pagi hari ini, dan tentu salam 3S sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.